Oke bosku, balik lagi ya di channel YouTube-nya Red Ribal Bandung bersama aku Bang Upik. Nah, sekarang aku udah bersama ownernya The Right Drifting, ada Teh Rini sama Adeni ya. Halo. Nah ini mah kita mah sharing-sharing aja ya berdasarkan pengalaman Teh Rini sama Adeni ini selama main di trip. Jadi buat mewakili juga yang nonton di channel ini yang mau usaha di dunia trip nih. Oke lanjut aja untuk pertanyaan yang ke satu ya Teh. Nah, mulai dari kapan nih main di trip Teh Rini? Jadi waktu itu kita kebetulan keluar sekolah. Nah, jadi kita berdua itu mikir apa sih gitu sekiranya yang bisa buat usaha bareng gitu. Nah, waktu itu bener lagi viral banget kan di trip. Jadi anak-anak muda itu banyak banget cari baju-baju trip gitu kan, karena di trip itu mereka bisa mendapatkan brand dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi pas banget kita lagi cari peluang usaha dan kita juga pengen usaha bareng gitu. Jadi kita memutuskan untuk jualan trip. Berarti di umur usia berapa tuh? 19 tahun. 19 tahun. Sekitaran 2020, 2019-an lah ya? Iya, 2019 akhir lah gitu. Emang di tahun itu emang dunia trip itu lagi booming ya, lagi ya, familiar. Jadi memang belum terlalu seperti sekarang, cuma udah banyak gitu. Iya betul ya. Jadi kalau dulu mah belum ada istilah trip ya. Ya. Masih gitu. Apa istilahnya? Cimol. Baju cimol lah. Ya, baju pakaian second, pakaian gitu. second. Kalau sekarang mah udah ada nama gaulnya ya, thrifting. Nah, thrifting. Nah terus kenapa nih harus trip? Apa alasannya nih? Ada nih, kenapa harus milih trip gitu, enggak yang lain? Emang ke bawah sama apa namanya arus bisnis yang lagi booming atau udah ada landasan emang suka di passion nih? Nah, kalau aku pribadi sih sebenarnya kurang suka ya ke passion gitu, karena dari awal juga kita nggak pernah berburu trip sengaja gitu, nggak pernah gitu, paling beli baju juga yang lokal gitu kan. Nah, awalnya kita tertarik sama trip tuh awalnya aku tuh dulu pas waktu sebelum mengenal trip itu ya aku kerja di warung kelontongan gitu. Nah, akhir-akhir ini apakah mungkin karena lingkungan ya yang memang rata-rata penjual trip, penjual bal gitu. Apalagi ada ketertarikan. Iya betul. Gitu. Apalagi kan rumah itu sekitaran Pasar Cimol ya. Iya betul. Pasar Cimol kan harus harganya trip banget tuh. Ya. Nah dari situ aku lihat-lihat orang-orang yang aku kenal kan, banyak itu masyarakat di sini yang penjual trip juga, penjual bal juga. Dan memang kayak menjanjikan gitu. Karena aku tuh tipe orang kalau lihat bisnis tuh wah gitu, ini enak nih gitu. Padahal belum mulai gitu. Nah, pas kita mau mulai awalnya aku beli satu bal itu Blazer. Kita ya beli pertama main di Blazer ya? Iya betul. Nah sebelum kita buka bal dulu kita pernah kayak jualan perpicis, beli paket usaha ya sedikit-sedikit. Karena modalnya juga yang minim gak ya? Ya benar, karena kan pas awal itu memang modalnya itu minim ya, jadi kita memutuskan untuk sebelum beli bal kita memutuskan beli paket usahanya juga, paket usaha dulu gitu. Nah lanjut, dulu aku sengaja cari kos-kosan gitu buat nge-lab sengaja. Dulu dapat di belakang sini, masih dekat. Nah dari situ masih kerja ya dulu ya, masih kerja di pabrik kan, sedangkan aku di warung gitu. Ya jadi pertama keluar sekolah langsung. Ya, jadi kan sebelum memutuskan kita untuk, sebenarnya ini udah ada gambaran bahwa kita ke depannya bakal jualan trip. Cuma pada saat itu kan masih sama-sama belum berpenghasilan gitu. Otomatis kan masih cari-cari uang dulu ya. Buat buka usaha trip gitu ya. Ya, gitu. Jadi baik aku ataupun Denny itu sama-sama cari kerja dulu gitu. Jadi awalnya aku kerja di salah satu pabrik. Nah,
Denny jual kelontongan gitu. Jadi uang itu dimanfaatin buat beli Paket usaha. usaha ya. Untuk awal-awal mah paket usaha kan. Karena dari segi modal juga ngecek pasar juga ya ada nih Ya, teh. betul. Yang pastinya kalau misalnya mau buka usaha trip itu harus cek pasarnya dulu ya. Kalau misalnya rame itu bisa dipertimbangkan, bisa juga dilanjut ya kalau misalnya rame. Dulu sebenarnya Blazer tuh belum serame sekarang. Dulu masih jarang, makanya aku pilih Blazer karena orang-orang belum mengenal gitu. Jadi belum banyak yang jualan di Blazer Iya gitu. betul juga ya. Nah, terus awal-awal buka ya kita biasa 1 bulan 2 bulan ya sepi, Ya itu nggak sih ada yang beli drama lah banget gitu. sih ya pas awal-awal buka gitu ya. Jadi kita kan jual di toko oren ya. Nah, awal-awal bukanya tuh memang kan kalau kita buka akun awal ya pasti ya semua orang juga tahu ya Iya. seperti apa gitu. Jadi dari penontonnya tuh 1, 2, 1 itu pokoknya bener-bener perjuangan banget gitu. Nah, terus karena kita awam di kayak online shop gitu, di Shopee, ya kita nggak tahu kayak gimana sih digital marketing yang bagus, cara kita bikin konten, bikin promosi yang bagus. Nah, akhirnya kita coba-coba aja, yang penting nge-live gitu kayak orang-orang yang kelihatannya cuman live streaming doang, padahal kan nggak gitu gitu. Iya. Nah, yaudah kita coba-coba nge-live 1 sampai 2 bulan itu benar-benar nggak ada yang beli sama sekali. Nah, dulu aku ingat orang yang pertama beli itu dari Tasik. Itu pertama banget orang yang pertama beli produk aku gitu. Maksudnya bukan produk, maksudnya barang aku. Barang ya, barang. Itu orang Selama Tasik. 2 bulan ya itu. Selama Iya, 2 bulan. selama 2 Itu baru bulan. ada yang check out. Iya, Iya, benar. Sampai-sampai kita tuh waktu itu kan mendekati bulan puasa ya. Jadi saking sepinya, tapi kita nggak mau menyerah gitu aja ya, Putus karena asa ya. iya kita nggak mau putus asa gitu. Jadi waktu itu menjelang puasa dan puasa juga kita tetap live. Nah jadi waktu itu saking memang kita semangat juga ya. Iya, betul. Kita itu live bisa sampai ada yang sampai jam 1 malam, ada sampai jam 11 malam. Walaupun kita tahu gitu gak sama sekali gak ada yang beli gitu. Tapi pada akhirnya aku masih inget banget waktu itu tuh kita live jam 10 malam. Nah yang di Tasik itu ya. Iya. Nah dia tuh beli ya itu, walaupun dia cuma beli beberapa. Berapa sih waktu itu? Berapa potong kira-kira? Itu satu customer cuma beli 1. Cuma beli, tapi itu senangnya minta ampun banget karena dari 1 sampai 2 bulan itu benar-benar sama sekali gak ada yang beli gitu. Senangnya tuh emang beda lah gitu. Iya betul. Nah, terus udah kita ngelaluin kayak beberapa bulan gitu kan, 2 bulan. Nah, terus akhirnya aku sih pernah berpikir gitu apakah nyerah aja gitu kan, karena dulu tuh memang beli paket dosa tapi memang dalam skala besar gitu. Iya. Kayak setengah bala gitu. Terus akhirnya sampai itu lumayan habis karena kita sering live juga siang malam gitu kan, ngabisin waktu apalagi bulan puasa. Nah, terus aku coba nih posting-posting di Facebook gitu, posting-posting satuan gitu, terus aku foto-foto satu-satu ya bareng Rini gitu kan. Nah, terus dari situ pas aku mau tidur nih masih ingat, ya Allah gitu, kalau memang ini belum rezekinya aku untuk jualan thrifting, ya cobalah tunjukin usaha yang lain gitu. Atau kalau memang ini aku harus aku harus benar-benar ngejalanin usaha ini karena memang rezekinya di sini, coba tunjukin besok pagi hari gitu. Dan benar banget pas aku bangun tidur itu, aku pas posting malamnya di Facebook, bangun tidur itu banyak banget orang yang ngechat ke aku sampai ratusan lah. Masya Allah. Dan di situ memang bukan hanya yang ngechat, yang beli juga alhamdulillah banyak gitu. Lumayan meningkat lah ya. Ya, Meningkat lumayan dari meningkat mulai dari situ. 1
Dua kali ya, ya sampai meningkat lah. meningkat lah intinya gitu Intinya kan. meningkat ya. Dari Shopee kan itu paling sehari dapat 2 customer 3 gitu kan, kayak gini-gini aja lah gitu. Kita bukan mau mengeluh, cuman kayak apa ya, ini harus gimana lagi gitu kan, greget lah gitu. Jadi harus ada kita apa, dia tuh pengen update lah intinya gitu. Gitu. Karena kebetulan dulu kita belum punya Instagram, belum punya akun TikTok. Emang kita berdua tuh emang bukan orang yang suka sosial media gitu. Iya, Jadi iya. segala sesuatunya tuh memang nggak tahu karena tipikal orang yang memang nggak suka sama sosial media. Gitu. Ya dulu kita cuma ngomong yang ada aja, sosial media Facebook, mungkin upload di WhatsApp. Nah kalau Shopee ya, karena kita kan tujuan jualan kita mau jualan di Shopee. Yeah. Jadi kita udah punya akun Shopee di situ pas mulai itu. Nah, dan dari situ kita lanjut, alhamdulillah 1 bal itu kita bisa ngabisin sekitar 1 bulanan ya. Ya pada saat itu. Pada saat itu udah kan, alhamdulillah banget sebenarnya. Dari pas semenjak Denny posting, nah kan banyak tuh orang-orang yang nanyain, Kak ini nama tokonya apa, nah dari situ dia informasiin kalau misalnya tokonya namanya Fashion Import 977 sama live-nya juga di setiap jam berapa. Nah akhirnya dari situ mulailah meningkat dari 10 penonton, 8 penonton. Kita itu senangnya luar biasa ya, walaupun cuma hitungan puluhan gitu pada saat itu ya. Karena awalnya tahu perjuangannya seperti apa gitu, dari 1 ke 2 sekarang tiba-tiba nih udah mulai ada 10, 8 gitu, itu senangnya luar biasa gitu. Dan pada saat itu juga ada 1 orang yang order itu, kalau gak salah ya aku inget gitu, dia tuh langsung ada 10 pieces kayak usaha ya waktu itu senangnya luar biasa. Nah dari situ mulailah followersnya semakin bertambah gitu, terus customernya juga semakin bertambah juga gitu. Masya Allah ya, jadi dari yang pertama awam banget nih ya di sosial media, berarti terjun ke dunia trip, main di sosial media itu sambil belajar ya. Terjun banget. Sambil belajar. Nah jadi buat yang nonton nih, jadi nggak ada salahnya ya dicoba dulu aja, karena suatu yang kita jalanin secara semangat dan ikhlas nanti juga pasti ada jalannya ya. Pasti ada jalannya. Seperti berdasarkan pengalaman Teh Rini sama Adeni tadi ya, yang dari pertama kali buka main di Shopee, dari yang nonton itu nggak ada sampai bisa menahan diri sampai 2 bulan ya. 2 bulanan. Tapi alhamdulillahnya makin kesini itu ada ya, dan meningkat ininya ya penjualannya. Nah lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya nih Teh, sama Adeni juga ya. Siapa nih yang pertama kali ngajak trip? Yang pertama kali aku sih ya. Yang pertama kali ngajak trip, karena Rini ya lagi kerja posisinya, aku di Kelontongan. Nah pas waktu aku di Kelontongan ya berpikir mau usaha trip, karena lingkungan aku kan penjual trip, sama teman juga ada karyawan di usaha thrifting, jadi ngobrol-ngobrol sharing-sharing ya. Ya aku ada niatan di situ, dan akhirnya ya kita kita bicarakan bareng-bareng gitu. Nah akhirnya kita buka thriftingan. Awalnya kita ngontrak ya, yang tadi aku bicarakan tadi. Ngontrak, dia pulang kerja langsung ikut jualan. Ya itu sih benar-benar kayak apa ya, kalau diceritain ya Masya Allah lah, karena setiap pulang kerja itu live gitu. Besoknya kerja lagi ya. Jadi kadang gini, kadang aku live terus nanti malamnya itu harus kerja, atau pulang kerja aku live gitu. Jadi mengorbankan jam tidur juga ya. Ya lumayan. Apalagi dia ya, karena kan kalau jual kelontongan itu sebetulnya nonstop ya pekerjaannya, karena ada aja yang harus dikerjain gitu. Jadi benar-benar nguras tenaga, pikiran, jam tidur mah jangan ditanya lagi gitu.
Jadi kalau aku sih nyempetin waktu tuh kayak malam aja gitu pas awal buka trip tuh. Jadi kan kalau pagi sampai sore aku kan Kelontongan ya. kelontongan karena rame banget alhamdulillah waktu itu. eh ya di toko kelontongan aku tuh, toko kelontongan orang tua sebenarnya, cuman aku yang ngejalanin. Nah sorenya ya aku nyempetin waktu buat live streaming sampai jam 9, kadang jam 10. Nah terus ya dibantuin juga sama ini pulang kerja dia sekitar jam 8 atau jam 7 gitu ya. Jam Pulang 6. kerja, oh jam 6 ya. Ya pulang kerja jam 6. Nah terus akhirnya kita udah pindah kontrakan yang awalnya di belakang ini ya masih dekat, kita pindah kontrakan lumayan jauh, bisa ngabisin jarak sekitar nggak jauh juga sih, 10 menit kayak sih. 10 menitan lah dari sini, awalnya deket banget kan. Nah terus di situ ya kita fokus ke trip, itu benar-benar fokus. Aku tinggalin kelontongan, dia tinggalin kerjaan dia keluar dari pabrik, ya aku tinggalin kelontongan dilanjut sama orang tua. Ada itu benar-benar fokus dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Aku nganterin dia pulang jam 12, jam 1, kadang suka malu gitu. Cuman karena keinginan dia dan sama keinginan kita juga mau Menguatkan ya. Ya, itu mau sih golin usaha apa gitu. tekad sih. Tekad, Karena yang penting tekad untuk ya. sampai ke titik dimana kita ya udah yuk kita jualan trip aja, itu tuh nggak langsung kayak jualan trip, enggak gitu. Emang ada jalannya ya yang Ya, dilalui. gitu. Iya, bener banget sih ya. Betul. Jadi intinya sih konsisten gitu. Jadi kalau orang yang pertama buka ya pasti menerima cobaan dulu, nggak mungkin tiba-tiba Betul. rame. Jadi semua Banyak orang jalan terjalnya ya Iya. menuju kadang kan kita enak lihat, kesuksesan. iya kita enak lihat penjual trip, oh rame banget penonton, tapi kita nggak pernah tahu perjuangannya kayak gimana, atau lebih dari kita kan. Iya, Kita betul. nggak pernah tahu. Jadi intinya niat dulu, mulai dan konsisten. Konsisten ya. Niat dulu, mulai dan konsisten bosku ya. Oke nih, dari semenjak 19 tahun berarti hingga saat ini udah berjalan berapa tahun tuh? Pokoknya dari pas dulu udah sekitar, kalau untuk trip ya, karena pada saat itu nih nanti aku ceritain lagi. Kalau untuk tripnya kita udah 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun dari semenjak keluar sekolah 19 tahun sampai saat ini udah berjalan 3 tahun ya. Ya. 3 tahun. Selama 3 tahun itu udah bongkar bal berapa kali? Kalau bongkar bal nggak ke ini sih, nggak kehitung ya, Kalau karena Kira-kiranya nih, kalau kira-kiranya. kalau dia kan jadi gini. Jadi kita itu sebetulnya pada di tengah-tengah nih. Jadi kita jadi beda haluan gitu. Nah, jadi Denny teh mulai, nah dia deh yang ceritain. Nah, gimana nih? Seru nih Bang Denny gimana? sebetulnya bukan beda haluan ya. Jadi aku juga tetap suka ikut nge-trip juga ya, maksudnya Iya. kan nge-live juga di Perpicis. Cuma ada next lagi bisnis Nah, lain. iya, nah karena dari situ aku udah punya ilmu kayak live streaming, punya ilmu buat nggak malu lah depan Kamera ya, gitu kan. udah pede. Iya, awal-awalnya kan kalau kita nih yang awam banget gitu, ngelihat kamera aja nggak bisa ngomong gitu kan, gempur lah. Iya. Gemeteran Tapi lah. kalau dia live itu pasti dia teh keringetan gitu. Keringet dingin ya. Iya, sebadan-badan keringetan karena emang bener-bener malu. ini ya baru pertama Baru kali. pertama banget. Itu mah buat yang nggak biasa di depan kamera ya. Ya. Kalau sekarang mah ya udah. Pastilah kalau sekarang Udah anak-anak percaya diri. muda sekarang kan memang sering di Konten, sosial media gitu ya, ya, sering konten foto-foto. atau live dan sebagainya, pasti akan cepet gitu dibandingkan dengan kita yang dulu gitu, yang malu kan, awam gitu. Iya, Malu betul. banget. Jadi pas pertama aku pindah haluan tuh ada salah satu perusahaan bal yang mengajak aku untuk bekerja sebagai sales marketing. Nah akhirnya ya aku masuk di situ sekitar 1-2 bulan ya, 2 bulan aku kerja. Alhamdulillah kan di situ ada ilmu yang aku dapatkan, karena dari mulai aku kerja sih memang niatnya bukan cari uang ya, cari ilmu gitu. Iya betul. Jadi kalau
sebenarnya kalau aku cari uang gitu ya udah mungkin akan kerja selama-lamanya gitu kan, lama lah gitu maksudnya. Nah karena aku niatnya cari ilmu dan alhamdulillah udah aku dapat ya ilmu mungkin beberapa gitu kan, karena kalau kita belum terjun ya belum tentu bisa gitu. Iya, betul betul. Nah dari situ aku ada sedikit modal kan dari hasil aku kerja di salah satu perusahaan itu yang ngajarin aku lah segala hal tentang dunia bisnis Balsegel. segel tuh kayak gimana gitu. Memang kalau orang-orang yang belum siap tuh kayaknya sih wah takut, menakutkan. Nah terus dari situ akhirnya aku coba-coba beli bal, kayak pertama tuh 3 bal. Nah dan aku juga udah punya akun sih sebenarnya, akun TikTok ya. Dari situ aku punya akun TikTok ya, alhamdulillah followernya udah sampai 1.000. Karena kalau sekarang live tuh ya harus minimal ya, 1.000 minimal 1.000 followers. Dulu memang harus 1.000 dulu followers ya. sih kalau dulu ya. sekarang kan ada yang 200 aja udah bisa nge-live gitu. Soalnya seller ya, maksudnya bisa daftar seller ya. Iya, bisa daftar itu seller. afiliator ya. Iya betul. Kalau dulu aku harus 1.000 follower. Nah dari situ alhamdulillah udah bisa nge-lab. Aku coba-coba nge-lab dan di satu ruangan yang sama. Jadi aku nge-lab di bal-balan dan Rini juga Driftingan. Ya, jadi kita apa namanya tuh menentukan waktu aja gitu. ya, jadi kita punya bisnis masing-masing gitu. Jadi pada saat itu terpecah belah lagi ya, tapi ya, tapi ada ini tetap ya karena itu kan sesuai dengan komitmen kita. ya, sesuai Jadi perjanjian sebelum dia ya. terjun ke sana kan kita sama-sama ngomong dulu lah. Iya. Gitu. Namun bedanya mungkin jadi pusat perhatiannya jadi terbelah dua lah ya. Ya, Jadi benar. ke bal-balan sama ke drifting nih kalau buat Adeni ya, tapi kalau Teri ini masih fokus kan di drifting ya. Tapi kita saling membantu gitu, nggak maksudnya aku fokus satu ya Enggak kadang sih. aku juga ngebantuin nge-lab. Jadi ngebantuin rekam. kalau pulang kan dia pulang kerja tuh sekitar jam 7 malam nih. Nah, Itu pada saat posisi Masih kerja kerja. di salah bal-balan satu apa di- ya masih udah kerja. kerja di bal-balan di nih. bal-balan. Nah, jadi kan kita tuh berusaha untuk kita pindah ke bisnis yang kedua, tapi nggak akan ngebiarin bisnis yang pertama. Gitu. Karena yang pertama itu yang paling Iya. berkesan ya. Ya, benar banget. Jadi waktu itu bagi jadwal nih, aku siangnya, nanti dia setelah pulang kerja gitu. Jadi dibagi-bagi aja waktunya. Terus kadang aku juga suka live di TikToknya, karena kan dulu ya masih berdua gitu, Iya. belum ada karyawan gitu. Jadi di baik di TikTok atau Shopee pun kita live ya berdua gitu. Iya jadi ya kita maksimalin waktu aja sih gitu. Betul, Jadi betul. Saling bantu ya, kita saling support juga. Terus kalau aku kan di bal-balan gitu, pas dulu kerja ya ada yang nanya-nanya paket usaha kan, di perusahaan itu nggak ada ya, akhirnya aku ambil tuh gitu si konsumennya buat yang beli paket usaha. Dan memang si perusahaannya juga tidak mempermasalahkan itu ya, karena aku juga awalnya memang kayak beli bal juga di perusahaan aku kerja gitu. Oh, iya. Jadi Iya. tahu dia aku jualan perpicis dan tahu aku jualan paket usaha gitu. Nah, dari situ kan Denny kan dapat customer nih ya yang nanyain paket usaha. Nah, alhamdulillah dari situ segala sesuatunya membawa berkah gitu. Jadi dari situ udah orang mulai tahu, mulai banyak yang order paket usaha, sehingga aku memberanikan diri untuk kita buka Balhudi yuk, kata dia gitu. Dia kan ngajak aku nih buka Balhudi yuk. Di situ kan pada awalnya kita itu jualannya cuma blazer aja. Iya, blazer ya. Ya, tapi ada saran dari dia, ini kita update deh gitu supaya lebih banyak customernya, bukan hanya cewek aja, cowok juga bisa gitu. Iya, Katanya betul gitu. betul. Jadi saat itu dia nyaranin untuk buka Balhudi. Dan Emang kebetulan itu pasarnya emang lagi rame ya Hudi ya Iya, waktu itu. bener. Saat itu bener-bener lagi rame dan
ke dia itu banyak yang nanyain, Kak aku pengen paket usaha hoodie dong gitu. Nah pada saat itu akhirnya kita buka bal hoodie. Ya, Nah, alhamdulillah tuh di situ kita udah bisa buka 2 bal sekaligus ya. ya hoodie, crew neck gitu. Ya. Oh, 2 bal sekaligus. Ya, Buka 2 bal hoodie. bal. Mantap. Ya. Terus kita jual-jual kan ke yang nanyain paket usaha dan kok yang nanyain perpicisan juga buat pakai sendiri. Dan banyak juga tuh konsumen-konsumen dari luar kayak dari Jogja, dari Bandung juga sekitaran ada gitu yang Jakarta. datang yang datang langsung ke toko gitu. Oh iya betul. Berarti banyak juga ya yang datang langsung. Jadi nggak Iya. hanya online ya. Iya betul. benar. Banyak yang Offline juga banyak gitu. ya banyak yang datang langsung ke toko dan dari situ akhirnya ya kita berjalan terus aku apa ya namanya memberanikan diri lah gitu untuk lebih fokus ke Bal-balan ya. Ya, dan akhirnya aku juga lebih mengejutkan lagi gitu. Oh, sekarang mau fokus untuk buka sendiri gitu ya waktu itu. Iya. Nah, di situ bersyukur juga, tapi agak kaget juga ya. Karena kan waktu itu baru berapa bulan sih? 2 ya? 2 bulan, hampir 3 bulan mungkin sedikit ya. 3 Ya. bulan sedikit gitu. Gitu kaget juga Kaget. gitu ya. Mau buka bal gudang gitu ya. Gudang ya namanya. Ya intinya Jadi aku supplier mau- lah, supplier Iya, bal-balan ya. bal-balan. Ya, Intinya gitu Kalau ya. gudang enggak sih karena waktu itu tempatnya sangat kecil, nggak memungkinkan. Oh iya gudang. pada saat itu masih kayak ada 3 bal ya. Iya, itu paling masuk sekitar berapa 10. ya? 10 juga kayak udah sempit banget. Sempit banget ya, karena kan dibagi 2 sama yang perpicisan Perpicis. waktu itu tempatnya. Jadi kan bener-bener mini banget tempatnya. Nah pada saat itu aku juga kaget kan dia mau buka sendiri. Karena kan betul kata Denny, kalau kurang-kurangnya kita mental kalau di Basigel mah gak tahu ya bakal seperti apa, bener gak? Iya betul. Nah akhirnya ya aku coba beli 3 bal, aku nge-live juga tuh di akun aku ya, yang udah bisa nge-live tuh. Dan awalnya memang pas saat aku nge-live streaming tuh banyak banget yang nonton gitu, meskipun aku nge-live cuman di belakang tuh 3 bal doang gitu. Itu di TikTok apa di Ya, Shopee? di Di TikTok. TikTok. Nah, karena aku itu yang stok bal tuh aku di CM doang karena buat pakai tadusa dan perpicis. Dari situ kan banyak orang yang nanyain kayak Dress. dress, blue sepatu dan Blues. lain sebagainya Waktu kan. itu sih lagi viral banget blues ya. Ya blus sama kemeja Blus. cewek. Nah, dan aku kan punya temen nih di yang punya gudang-gudang kan. Akhirnya aku nanya-nanya barang, ini ada gak, aku punya konsumennya kan. Hanya ada, ya udah aku ambil tuh balnya dan aku jual lagi konsumen. Jadi seolah-olah kayak aku tuh kayak nyari barang yang gak ada di gudang aku dulu gitu, nggak langsung aku beli, nggak langsung aku nyetok Ya. semua bal gitu. Enggak gitu. Jadi Karena dari kalau awal-awal emang gitu ya, awal-awal. ya, jadi dari Apalagi kita beberapa- meminimalisir nih Ya. ruangan, ya betul. Modal sih. modal Iya juga sih, ya, itu sih meminimalisir ya. Karena kan terbagi-bagi sama yang perpicis juga pada saat itu. Nah, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Terus Shopee-nya juga udah dapet pasar waktu itu. Udah rame, benar-benar rame waktu itu. Sampai yang live Bal Segel juga nggak tahu live di mana karena saking banyak orderannya gitu. Waktu itu. Nah, kan waktu itu tuh udah mulai ada TikTok ya. Udah mulai ada TikTok. Aku penasaran nih, wah di TikTok rame gitu ya. Pada awalnya sih Shopee aja ya. Jadi hanya mengandalkan satu sosial media gitu. Cuma aku lihat, kayaknya peluang usahanya gede nih kalau misalnya aku juga bikin TikTok. Nah, alhamdulillah pada saat itu kakaknya beliau itu udah selesai kuliah. Jadi Shopee itu udah bukan aku yang pegang. Jadi ada kakaknya beliau. Nah, jadi aku membuat akun baru lagi Di TikTok. ya, yang sekarang namanya itu dari Triti. Berarti Shopee udah diambil alih sama kakaknya Adeni. Bukan diambil alih, melainkan kita kerja sama, Oh, kita kerja kerja sama. bareng gitu. Karena jangan sampai, karena kan ini akun yang udah
bangun dari Iya, awal dari ya. awal lah gitu. ya. Sayang kalau misalnya dibuang begitu saja ya. Ya benar. Jadi beliau yang ngurus gitu ya. Jadi aku coba bikin akun baru lagi di TikTok namanya Dada Thrifting. Nah dari situ tuh alhamdulillah waktu itu tuh aku 500 followers udah bisa waktu itu. Udah bisa 500. live gitu. Nggak beda dengan pas Denny awal bikin akun harus 1000 kan dulu. Kalau aku sih udah 500 followers udah bisa live waktu itu. Jadi gini nih, aku persingkat ya. Jadi sebetulnya pas kita mulai usaha tuh, aku jualan di Shopee ya. Itu memang kakak aku tuh juga ikut gitu. Ya, nah karena kakakku udah nggak ini lagi, nggak fokus lagi karena kerja juga sama. Iya. Apalagi sibuk sama kuliah ya. Iya, waktu itu kan kuliah kerja dan pas segala macam. pas banget sama apa itu namanya kalau di Wisuda, ya skripsi. skripsi ya, skripsi. Ya, nah jadi kan waktunya terbagi-bagi waktu itu. Nah jadi aku yang ngebangun, yang lama, yang memang ngebangun aku tuh ya memang kita gitu. Awalnya sih ya kakakku juga ikutan kayak nge-lab, cuman karena nggak fokus, terus memang ada kerjaan juga yang gak bisa ditinggalkan, ya akhirnya sama kita dibangun tuh akun gitu sampai rame, sampai ada pelanggannya, ada penontonnya. Dan pas kakakku udah selesai kuliah baru Ya. ke Shopee lagi. Ya gitu. Jadi bukan diambil alih melainkan ikut live Shopee lagi. Iya. Ya kita sama-sama kerja. Saling support ya, saling Ya support. benar, kita saling support. Nah, dari situ ya aku di Babalan ya, Rini di Pecisan. Pecis di TikTok dan kakakku di Shopee. Jadi Nah dari situ ya alhamdulillah aku pertama punya punya tim gitu, satu orang dulu aku ajak nih buat Kerja ya. kerja Yang bantu-bantu ya. ya buat bantu. Dari situ sebenarnya belum punya kendaraan di situ tuh, karena kan butuh banget ya yang namanya bicycle ataupun pakai usaha karena gede-gede gitu balnya kalau pakai motor. ya Berapa terus kali? inget banget waktu itu karena saking belum ada kendaraan. Jadi kan ada motor tuh satu. Nah kan sedangkan motor itu tuh dibawa kerja Iya. sama Denny. Sedangkan itu aku ada orderan paket usaha tuh 10 kilo. Karena memang nggak ada kendaraan. Terus aku nyebrang juga takut ya karena seperti yang kalian lihat badannya sangat kecil ya. Ya udah aku tenteng aja. Jalan bener-bener jalan dari tempat live ke ekspedisi itu Dibawa sendiri. dibawa sendiri di 10 kilo. Iya 10 kilo waktu itu masih inget banget dibawa ke ekspedisi karena nggak ada kendaraan. Mau sebenarnya ada angkot cuma yang aku nggak bisa tuh aku nggak bisa nyebrang Nyebrang ya, gitu karena kan bawa posisinya berat di- gitu kan. Posisi Teh Rini itu sama jalan itu kalau angkot jalur sana kali ya. Jadi Nyebrang gitu Nyebrang ya, harus harus nyebrang dulu. gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak ada pilihan lagi bawa jalan. Pokoknya sekitar ada 10 menit ya kalau jalan. Dari lokasi. Iya. Enggak sih, kayak Iya kan kalau 5 menitan lah. ya kurang lebih 10 sampai 5 menit karena kan kita jalan bawa beban lumayan berat ya lumayan dengan juga ya. badan yang kayak kecil gitu. Jadi intinya Adeni berhasil buka bal-balan, Alhamdulillah. thrifting berjalan ya. Alhamdulillah. Jadi masya Allah ya, alhamdulillah banget nih. Usahanya makin berkembang. Jadi berarti di pas bongkar 2 bal hoodie itu, setelah hoodie apalagi nih Teh? Nah setelah Bongkar hoodie bal sama apalagi? setelah hoodie sama crew neck karena aku kan udah nggak megang shop ini, aku fokusin ke TikTok. Nah pada saat itu aku berpikir coba cari apa yang lagi hype banget gitu ya di dunia thriftingan. Nah waktu itu kebetulan lagi banyak yang cari itu kemeja cewek. Nah jadi aku memutuskan untuk buka bal kemeja cewek. Alhamdulillah rame banget. Alhamdulillah. Tapi kalau TikToknya itu belum berjalan setahun sih. Karena kan pada awal-awalnya kan biasa ya. Kalau TikTok itu lebih lama sih, aku lebih lama. Jadi
live-nya itu kayak 1 penonton, 2 penonton, 3 penonton, itu bener-bener lumayan sih, lumayan lama. Iya. Kurang lebih sekitar 5 bulan waktu itu. 5 bulan baru ada penonton lumayan. Baru ada yang beli. Iya, setelah bayangin. 5 bulan. Iya. Ya ampun. Baru ada yang beli, sempat kayak kita teh ada miskomunikasi pada saat itu. Ada masalah yang lumayan besar lah gitu. Sampai ya kayak aku udah gak mau lagi kerja di sini gitu. Aku gak mau lagi kerja sama gitu. Karena lelah sih ya, pasti rasa lelah itu pasti ada gitu. Gak ada yang nonton, gak ada yang beli, sementara barangnya itu udah banyak gitu. Bingung ya mau dikemanain. Iya bener gitu. Sedangkan kan kalau kita jualan di Shopee kan udah dapat pasarnya itu di hoodie, CN atau enggak blazer. Ini kemeja. Iya, ini kemeja. Jadi kalau kita live kemeja itu sulit banget nemuin customernya itu. Dan akhirnya teh ada permasalahan, aku udah gak mau lagi gitu teh awalnya kan. Oh kayak gitu. Tapi dia sih yang bener-bener kayak nyemangatin ya. Ya, Support system lah. ya bener-bener lah. Makanya bener nih buat kakak-kakak di luar sana, kalau usaha sama pasangan teh emang bener-bener kasih effortnya tuh lebih gitu ke kitanya. Kalau kita mulai sedikit agak ngeluh atau gak semangat, itu kalau sama pasangan itu bisa saling menyemangati gitu. Moodnya balik lah ya, saling nyemangatin. Nah waktu itu udah disemangatin, alhamdulillah ya berpikir lagi sih ya masa iya gitu akun yang udah kita perjuangin kita hapus begitu aja. Dan alhamdulillah dari situ penontonnya udah mulai dan sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Selain kemeja ada lagi bongkar bal dari jenis pakaian yang lain. Ada, kita pernah bongkar Kot katun. Iya, kot katun. Nah tapi itu lebih ke Shopee sih yang dapat ininya, yang dapat pasarnya lebih ke Shopee. Kalau kot gitu, kalau di TikTok kurang ya. TikTok itu kurang minatnya. Karena familiarnya dari awal itu kemeja ya. Iya, TikTok ya. kemeja. Di kemeja cewek. Kemeja cewek. Nah berarti kira-kira udah berapa bal nih selama dari awal sampai sekarang buka bal? Kira-kiranya lah kalau Kira-kira ya kurang lebih sekitar 5-10 bal ya. 5 sampai 10 ya. Awal sampai sekarang. Dari Ya. awal sampai sekarang. Enggak, lebih. Lebih ya. Banyak sebenarnya, cuman kita nggak ngitung. Iya gitu. Jadi Ada mungkin kayak 30 bal. Iya, ada Banyak sih. ngitung aja. Mantap ya. ya kisaran 10 aja sampai 30 bal gitu lah. Soalnya yang pas rame-rame banget kita sering bongkar bal tuh yang kita ngadain paket usaha Iya, jadi emang cepet. satu bal itu bisa semingguan Iya. gitu habisnya, karena kan habis sama paket usaha gitu. Jadi ya kisaran, kalau aku sekarang nih baru di direct thrifting itu 5-10 bal. Kalau dari dulu dihitung dari awal iya memang Ya, kalau memang banyak. lumayan. Dan di pengalaman tersebut nih yang udah dilalui, market pasar yang rame banget nih cepet habisnya itu dari jenis brand apa nih Teh Rini? Kalau aku sih lebih ke kayak blus gitu, Blus. blus atau kemeja. Dari dulu hingga sekarang yang aku nilai yang dapet banget itu di blus dan kemeja. Dibandingin sama hoodie, crew neck, sama coat blazer itu blus berarti yang paling rame ya market. Ya kalau dibandingin dari yang udah pernah bongkar bal, seperti yang dikatain tadi nih, ada hoodie, crew neck, Oh blazer berarti iya, yang market yang paling ramenya itu di ada antara dua itu. deh, ada kemeja sama hoodie, itu emang dapat banget pasarnya. Kemeja sama hoodie. Oh, Iya. kemeja sama hoodie ya. Hoodie. Terus apa lagi ya? Konsumen kan itu bisa nih datang langsung ke lokasi ya. Itu menjadi salah satu poin lah, karena kan misalnya kalau di sosial media nih mau kita upload di IG terus untuk nanyain paket usaha, yang namanya persepsi orang nih tentang jenis pakaian, apalagi pakaian second kan, itu kan kalau di kamera kadang ada nggak jelasnya. Kalau misalnya datang langsung ke lokasi nih, konsumen juga bisa lihat nih untuk lebih jelasnya, lebih detailnya. Karena kan persepsi orang itu misalnya Teh Rini misalnya ke konsumen jenis pakaian ini bagus-bagus di 90%, tapi belum tentu kan dari konsumen itu menilainya di 80%. Iya. Jadi alangkah bagusnya konsumen itu
untuk paket usaha mending ke lokasi langsung ya kalau menurut Teh Rini nih. Kalau menurut aku sih mau online ataupun offline itu sama aja, karena sistem kita itu jadi kalau ada apapun gitu, misalnya ada hole, ada kotor atau apapun, pasti kita jelasin sebelumnya, jelasin. Sehingga customer itu nggak kaget gitu begitu barangnya datang, karena udah kita jelasin dulu kondisinya seperti apa. Jadi kalau di kita sih alhamdulillah mau offline ataupun online, karena sudah dijelasin kondisi barangnya seperti apa, alhamdulillah semuanya pada suka. Tapi banyak juga ya yang di online banyak, yang datang langsung ke lokasi juga banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena orang-orang nih kalau misalnya udah percaya sama satu toko itu bakal jadi langganan ya. Ya, benar banget. Jadi langganan, apalagi kan emang kesebutnya pakaian second lah ya. Ya. Jadi yang aku salut itu sama Teh Rini, kalau misalnya lagi live nih ada reject atau kotor sama sekalipun itu dijelasin. Itu yang aku suka sama Teh Rini ya. Jadi begitu sampai nih ke lokasi konsumen barangnya itu kalau ada masalah juga nggak dimasalahin lagi ya, dimasalahin karena udah dijelasin ya, udah tahu, udah dijelasin. Terus itu untuk jual per pieces-nya dari range harga mulai berapa Teh? Kalau dulu sih karena kita nggak tahu ya. Jadi tahu brand. Iya, kalau sekarang mungkin kayak bilangnya tuh kenapa ya kita jual ini teh harganya segini gitu, jual ini ya harganya segini gitu. Jadi kemurahan. Iya, waktu itu kita pernah jual blazer teh di harga 20.000 ya. 20.000. Padahal kan iya, padahal itu teh bisa kita jual kisaran harga 150.000 gitu. Tapi kita jual dengan harga 20.000 waktu itu. Itu waktu dulu banget ya. Iya, pas pertama. Pas awam banget, bener-bener awam. Terus pas kita bongkar hoodie juga, nah dari situ kita mulai belajar, oh brand ini tuh bisa dijual segini, dijual segini. Tapi nggak semua brand yang kita tahu gitu. Yeah. Atau kadang kita dapat brand nih, dapat jackpot, terus kita gak tahu harganya berapa karena awam, ya udah kita sama ratakan sama yang lain. Itu pada diburu banget, makanya orang-orang nungguin makanya banget kan gitu. kita bisa buka bal tuh beberapa bal ya. Iya. Karena emang harganya tuh murah-murah gitu, karena ya ada yang tahu ada yang enggak. Pernah waktu itu kita jual apa sih? Stone Island nih. Iya, Stone Island. Itu dijadiin paket usaha sama kita. Iya. Take out 25.000. Itu sih aduh iya ya. Stone Island bosku. Siapa yang nggak mau lah ya gitu kalau ditanya. Ada LEC juga ya, ada LEC, kita jual murah-murah aja gitu karena kita nggak tahu. Emang nggak tahu ya di awal-awal. Jadilah ini mah the real ya, the real terjun sampai bisa ya, terjun ke dunia sambil belajar, ini the real terjun sambil belajar. Ya apalagi aku kan yang gak suka fashion apalagi brand, aku nggak tahu gitu kan. Betul. Tapi aku sih lebih ke suka fashion. Nah ya dia yang bisa mengcover kayak oh ini brandnya bagus, padahal aku nggak tahu gitu. Dia tahu, tapi kadang ada yang nggak tahu juga ya. Iya, ya sama-sama lah saling gitu. Ya betul ya, tapi berdasarkan pengalaman nih dari mulai awal sambil berjalannya waktu, makin kesini makin tahu lah ya yang namanya brand harus dijual berapa. Sih. Kalau sekarang sih kayak lihat brand-brand ya, kalau aku sendiri sih udah udah kenyang lah gitu. Karena dulu pas waktu kita bongkar hoodie crewneck, kita ya kalau penjual tuh ya pastilah ngambil buat dipakai gitu kan. Iya. Dapat brand yang cocok, size-nya cocok kita pakai gitu. Kalau sekarang aku lebih ke penjual bal, kayak udah nggak pakai lagi gitu, bahkan aku pakai baju lokalan gitu kan. Kayak udah bosen lah. Udah bosen ya. Tapi ya memang kadang aku juga kayak suka dengan barang yang memang kayak wah ini limited edition gitu kan. Kayak kalau di kaos itu kaos band, NASCAR, kalau di jaket kan Varsity dan lain sebagainya. Aku suka beli ke yang yang lab di TikTok. Karena banyak juga ya penjual trip yang lain. Trip iya, aku suka beli. Atau aku beli di konsumen aku sendiri. Kadang aku pernah beli
Karena ada ini sekarang kan bal segel ya. Iya. Bal segel jual bal misalnya jadi kan jual bal makanya- kaos nih. Ya ini makanya kan YouTube dia nih. Iya. Nanti kan orang-orang ini kenapa dia yang punya YouTube tapi dia yang podcast? Enggak, jadi awal mulanya itu memang sebelum jual bal segel, jadi kita jual perpicis dulu gitu. Banyak sih apa ya keseruannya di situ, dan memang kalau aku sendiri sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memikirkan ini takut rugi takut gimana, yang penting yang ngejalanin dulu gitu Jalan sih. aja dulu ya. Intinya jangan takut untuk melangkah, gitu aja. Terus kita memang nggak mikirin untung sama sekali. Enggak. Pas mulai buka usaha kita ya paling ada untung sedikit, kita pakai makan ya. Mm-mm. Buat kita Jadi waktu itu kerja. tuh karena kita nggak tahu itu harga harus dijual berapa. Yang penting kita tahu modalnya aja deh berapa gitu ya. Penting balik modal deh lah. Ya itu dulu deh, bener Kasarnya awalnya itu begitu dulu. ya. Karena yang kita kejar itu bukan langsung ke situ gitu, melainkan ya Pengalamannya udah dulu ya. rame aja, udah bersyukur gitu. Nah alhamdulillah kan mulai rame gitu. Sekarang udah sedikit ngerti ya, paham lah ya, paham ya, udah paham seputaran gitu. driftingan. Gitu. Nah jadi pas aku udah selesai buka bal tuh sama Rini juga ya. Jadi ini balan, ini eceran gitu. Karena kebagi 2 ruangan. Nah dari situ ya kita saling mengcover juga. Kadang Teh Rini juga ikut jualan gitu di bal-balan gitu kan. Nah dari situ ya berjalan sekaligus dia juga megang kayak data-data finance lainnya gitu. Aku yang nyari-nyari barang. Ya jadi Data-data bal-balan ya. finance Ya. juga, perpicis juga, basing juga. Masya Allah. Ya. Terus memang aku udah punya karyawan pada saat itu gitu. Nah, 1 sampai 2 orang. Alhamdulillah nih. Jadi ada cerita lagi. Nah kini bergeser ke bal-balan dulu ya. Iya, kita geser ke dikit ya. bal-balan Kalau yang perpisisnya ya yang itu drifting gitu ya. Nah ya kita ke bal-balan. Nah, nah, jadi pada saat itu karena kebetulan live TikToknya udah lumayan ya. Akhirnya permintaan pasarnya tuh mulai banyak. Nah, di situ kan Denny udah gak bisa fokus lagi sama perpicis dan memang harus dituntut harus fokus dengan bal segel. Nah di situ kan gak ada yang membantu gitu. Nah jadi alhamdulillah dia percaya. Waktu itu tuh kayak bayarnya gimana ya, nggak Ya. sempat kayak kebayar nggak ya, karena kan banyak lah keperluan hidup ya, Iya, yang iya. lain-lainnya banyak juga gitu. Jadi gimana ya, agak maju mundur gitu. Banyak ketakutan kan, kebayang nggak, tapi dia mah optimis banget gitu. Ya udah, itu tanggung jawab aku gitu. Dia semangat banget dan alhamdulillah akhirnya waktu itu sekaligus ada 2 orang yang bantu. Ya, pertama ya 1 dulu. Ya. Ya alhamdulillah. Terus dari situ kita nambah lagi 1 lagi gitu. Nah sampai beberapa bulan lah gitu, ada 2 orang dan nambah lagi 3 orang gitu kan. Nah yang lain kan aku harus gaji gitu ya, tapi Iya. Rini sama sekali aku nggak gaji gitu. Dia nggak minta bahwa yaudah aku nih harus dapat berapa penghasilan dari bal-balan, enggak. Nggak. Jadi dia mah palingnya kayak makan bareng ya ayo gitu kan, kayak nyari-nyari apalah gitu yang menurut aku suka, dia suka gitu. Karena aku kan nggak mikir kayak kita kan usaha bareng gitu ya, kita jalanin semua bareng ya, masa iya aku minta bayaran ke dia, kan nggak mungkin ya. Maksudnya kalau seandainya uang itu ada lebih ya kita Ya, oke lah ya. kayak kita lebih mikir ke yaudah deh cover dulu buat yang lain gitu, kayak gitu. Jadi meskipun dia Mendoakan lah paksa ya. meskipun dia paksa waktu itu kan seperti paksa, ayo setarain aja sama yang lain gitu, kamu kan kerja, kamu ada usaha ya, berarti itu pantas untuk dibayar gitu. Tapi akunya yang tetap gak mau gitu, karena kan ya kita sama-sama usaha lah gitu ya, untuk masa depan kedepannya juga gitu. Jadi ngebantu dulu dari kayak kan mungkin kalau dia pengen bayaran pengeluaran itu lebih besar gitu. Jadi
takutnya nggak ketutup menurut ini, jadi ya udah aku mah jangan dibayar dulu gitu sampai beberapa bulan lama itu, sampai di pertengahan usaha mungkin ya, kayak di 5 bulan. Nah baru di 5 bulan karena ya alhamdulillah udah jalan juga ya, jadi ya kita tetap kerjasama sampai sekarang gitu, beliau tetap di eceran sama di finance sampai sekarang. Oke, jadi ngejalanin dua Iya, ini dua usaha lah ya, dua usaha. Kalau sekarang tiga Tiga ya. sama apa nih? 3. Shopee. Oh iya, ya maksudnya usahanya Oh Trip iya. sama Bal. Trip sama Ya, Bal benar-benar. gitu. Dua. 3 tuh akunnya Ya, gitu. Trip tiga sama tahun. Bal ya. Nah, jadi sosok inspirasi banget ya bagi yang nonton nih, Teh Rini sama Adeni yang dari mulai keluar sekolah ya, sekolah, terjun ke dunia kerja dan cita-cita ingin punya usaha sendiri ya. Ya. Mempunyai cita-cita ingin buka usaha sendiri. Ada pesan-pesan Adeni, Teh Rini buat yang nonton, buat yang mau mulai nih buka usaha? Mungkin pesan-pesan dari aku pribadi ya, ini hanya pengalaman aku dan Rini ya, sebagai apa ya namanya, kalau kita pacaran Wirausaha kan gitu. iya pacaran kan ya udah main-main doang ya, kita mikirnya kita pacaran tapi kita harus kayak bisa membangun usaha dan segala macam, Produktif lah ya. lebih Ya, tantangan. pada saat itu cerita sedikit gak apa-apa ya. Gak apa-apa, cerita aja di sini santai, ngobrol aja, Jadi sharing. apa namanya, banyak lah yang meragukan intinya gitu ya, baik dari pihak aku ataupun dari pihak Dini Ya, karena kita gitu. Biasalah kan anak muda, ngapain sih pacaran gitu ya, terus ngapain belum punya ya belum punya penghasilan gitu ya, ngapain gitu deket sama orang yang belum kerja, karena kan apa namanya teh pasti ada pro kontra lah ya. ya Pasti Ya, cuma yang menguatkan itu kalau aku sih lihat usaha dia gitu, karena apa namanya, aduh jadi melt ya. ceritain aja Teh, gak apa-apa. jadi intinya kita saling support, saling percaya, dan kita juga saling ingin menunjukkan bahwa kita bisa gitu. Iya itu sih. Terus pesan-pesan ya dari kita mungkin untuk para penonton, intinya kalau kalian apalagi lagi masa muda ya, lagi sekolah gitu, nah kalian coba-coba cari usaha kalian di bidang kalian masing-masing gitu. Jadi kalian harus fokus, jangan kebanyakan. Aku dulu nggak pernah nongkrong waktu Iya sekolah, bener jarang banget nih. Jadi emang kita berdua teh ya suka lah, gak suka nongkrong, gak, basicnya gitu ya, gak suka nongkrong, gak suka sosial media gitu. Di sosial club. Gitu. Tapi kan kalau sosial sih masih bisa ya. Nah, jadi kita teh memang sama sekali gak pernah yang namanya main tuh kayak orang kayak anak muda pada umumnya gitu kan, biasanya nongki-nongki, ngopi-ngopi bareng. Kita tuh emang bener-bener jauh dari kata itu gitu. Yang pertama kan memang basicnya gak suka nongkrong kan. Yang kedua, kalau seandainya ada waktu, misalnya nih ada waktu libur di hari Minggu, kita tuh nggak kayak main kemana gitu, justru kayak mikirin gimana ya gitu ke depannya, terus ini usaha kurangnya apa gitu, lebih Bang sudah merencanain ya, lebih kayak gitu ya. ya, ke usaha ya, ke buka usaha, karena buat kedepannya juga ya, buat kedepannya. ya sebetulnya nggak ada salahnya sih, karena memang orang yang nongkrong juga kadang lebih produktif. Iya, Iya. lebih mencari inspirasi ya. Iya. Kita tergantung Tergantung individu tongkrongannya sih gimana kan. gitu. Cuma kalau kita berdua kan kurang suka nongkrong. Iya, Gak suka lah, bukan kurang suka sih, nggak suka nongkrong. Kayak kita tuh ya udah berdua aja, kemana-mana berdua gitu, nggak ada kayak orang kan ada teman-temannya bareng-bareng. Kita Tapi nggak ada. ya tapi sempat juga sih aku dibantu sama temen aku juga gitu waktu mulai bisnis. Ya maksudnya dibantu kayak nemenin doang lah, ngopi di aku saat kerja live streaming gitu. Iya, benar-benar. Ya memang gak melupakan sebagai sosok teman juga gitu. Iya, Ada benar. orang yang support aku yang Banyak alhamdulillah sih. gitu, orang-orang sekitar juga yang berawal dari memang
orang tua ya, Ya terutama sih itu orang tua pasangan, ya. teman, memang itu mempengaruhi dalam diri aku lebih semangat lagi lah gitu. Dari awalnya mau down, ya jadinya ya oke, Iya bener-bener kayak maju ya udah lagi, kita maju udahan lagi. gitu, kita udah aja gitu. Ya, Cuma jadi, kembali waktu itu inget banget ada masalah besar kan sama dia. Aku udah nggak mau lagi. Tapi orang tua meyakinkan gitu. Kalau misalnya kamu biasanya kan apa namanya, kan banyak spekulasi orang kenapa sih harus pacaran sama orang yang belum kerja Iya, pada iya. saat itu gitu ya. Kenapa sih harus kayak gitu, mending yang udah jelas lah intinya gitu ya. Tapi justru alhamdulillah orang tua aku tipe orang yang kayak ya lebih baik kita nemenin dia dari nol gitu. Jadi kalau kamu sayang ya kamu lihat dia usaha enggak gitu, tapi dia masya Allah lah usahanya di umur yang segitu. Kalau menurut aku gak ada, jarang gitulah, jarang bukan ya, gak ada sih banyak ya, ya nggak banyak. Ada gak cuman banyak, nggak banyak ya. iya bener gak ada banyak, sebenarnya, cuman gak tahu. gak banyak laki-laki yang di umur segini tuh kan biasanya lagi suka-sukanya main, suka-sukanya nongkrong, tapi dia tuh enggak, kayak bener-bener aku ke depannya harus seperti apa gitu. Aku harus menata masa depan tuh dari sekarang. Nah, yang aku yang bisa buat ya udah yuk hanya mau untuk lanjut lagi, lihat usahanya dia, lihat semangatnya dia tuh yang benar-benar kayak aku juga ke bawah gitu, ke bawah semangat gitu. Jadi lebih merencanakan buat ke masa depan yang lebih Iya, baik lah ya. jarang kan Iya. kalau anak gitu. Jadi pesan-pesan dari kita ya, khususnya dari aku sendiri buat anak muda sekarang gitu yang masih sekolah, pokoknya kalian gali potensi kalian, apalagi kalau kalian ngerjainnya dengan hobi kalian sendiri, kayak ada yang editor kan, ada yang Iya, suka betul. usaha pelusuran trip, kalian buka trip, ada juga yang suka konten kreator. Kalau sekarang kan enak, banyak fasilitas gitu. Nah, ya kalian harus fokus konsisten, Harus bisa memanfaatkan ya, gitu. memanfaatkan. Terus kalau kalian mungkin berpasangan juga ya kayak kita, ya kalian saling support untuk masa depan kalian, bukan untuk sekarang-sekarang gitu. Jadi percuma kalau kalian pengen senang-senang sekarang, tapi nanti di hari tua ya kalian gak bisa senang-senang gitu. Nah, itu sih salah satu kata-kata yang ngebuat aku semangat sih. Iya, betul. Jadi jangan senang-senang dulu gitu, biar suatu saat nanti kita bisa enak lah intinya gitu. Nah jadi pesan dari aku intinya mah sabar, ibadah itu pasti ya, sabar itu sih yang paling utama, sabar, konsisten. Sabar dan konsisten ya. Itu aja sih. Tapi kalau kayak semangatnya agak luntur dikit itu pasti ada sih, wajar banget. Wajar, ya. karena manusiawi namanya juga ya. Usaha ya, pasti bakal kita tuh ngerasain capeknya gitu, kadang sampai mau udahan, itu pasti dialami. Apalagi nih buat kakak-kakak yang notabene-nya emang jualan trip gitu, pasti Iya. sama ngerasain gitu. Pasti ngerasain lah ya. Ya kita mah sedih boleh ya, sedih, Iya, kecewa bener, boleh, bener, tapi bener. jangan larut di kesedihan itu ya, jangan larut di kesedihan. Segera bangkit lah. Segera bangkit, cari solusi gitu aja. Apalagi jualan trip sih, karena kan banyak orang yang ngomong apa sih jualan baju bekas gitu. Nah jadi apapun yang dikatakan sama orang lain, kalian gak usah peduli, fokus aja sama apa yang kalian mau capai gitu. Nah, betul ya. Oke, karena ini udah ngobrol banyak-banyak banget ya. Terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya ya. Semoga menginspirasi nih buat yang lagi nonton ya, yang udah nonton. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Aku CS Upik pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.